Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatun Nawafila dan rekan saya Sausan Zahra Firdaus. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas psikologi perkembangan. Saya dan rekan saya akan menyampaikan beberapa yang akan kami sampaikan. Materi pertama, perkembangan fisik. Materi kedua, perkembangan intelektual. Materi ketiga, perkembangan bahasa. Materi keempat, perkembangan seni. Perkembangan fisik. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri lawan jenis. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Dalam taraf-taraf perkembangan selanjutnya, normalitas dari konstitusi, struktur, dan kondisi talian dengan masalah body image, self-concept, self-esteem, dan rasa harga dirinya. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Laju perkembangan anatomis secara umum sebagai berikut. A. Tulang-tulang pada masa bayi berjumlah 270 yang masih lentur berpori dan persambungannya masih longgar. Pada awal remaja menjadi 350. B. Berat dan tinggi badan pada awal lahir antara 2-4 kg dan 50-60 cm. Selanjutnya, kecepatan berangsur menurun dan bahkan menjadi mapan. C. Proporsi tinggi kepala dan badan masa bayi dan anak sekitar 1:4 dan menjelang dewasa menjadi 1:8 atau 0. 2. Perkembangan fisiologi. Perkembangan
fisiologi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernapasan, persyarapan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Aspek fisiologi yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah otak. Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Perkembangan intelektual. Dengan menggunakan hasil pengukuran tes intelekasi yang mencakup general information dan verbal analogis, Joh dan Conrad mengembangkan sebuah karya perkembangan intelekasi manusia sebagai berikut. 1. Laju perkembangan intelekasi berlangsung sangat pesat sampai masa remaja awal, setelah itu kepesatannya langsung turun. 2. Puncak perkembangan pada umumnya dicapai di penghujung masa remaja akhir. Selanjutnya, perubahan-perubahan amat tipis berlangsung hingga usia 50 tahun. Setelah itu terjadi plateau sampai usia 60 tahun untuk selanjutnya berangsur-angsur menurun. 3. Terdapat variasi dalam waktu dan laju kecepatan deklinasi menurut jenis-jenis kecakapan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual menurut Adi Mappier antara lain: 1. Bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. 2. Banyak pengalaman dan latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. 3. Adanya kebebasan berpikir menimbulkan kebenaran seorang dalam menyusun hipotesis yang radikal, kebebasan menjejai masalah secara keseluruhan, dan menunjang keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang baru dan benar. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Dalam berbahasa, seseorang anak diharapkan dapat memenuhi kemampuan yang berhubungan dengan 1. Pemahaman kemampuan memahami makna ucapan orang lain. 2. Pengembangan perbendaharaan kata. Berkembangnya kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain diharapkan dapat menambah perbendaharaan katanya. 3. Penyusunan kata-kata. Semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki anak, diharapkan ia mampu menyusun kata-kata tersebut dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Seiring dengan meningkatnya usia dan semakin luas lingkup pergaulan anak, maka tipe kalimat yang dapat disusun dan diucapkan akan semakin panjang dan bervariasi. 4.
usia dan melalui proses belajar menirukan dan mencontoh orang lain di sekitarnya, anak akan mampu mengucapkan dengan benar dan jelas lafal kata-kata tertentu yang pada mulanya dirasakan sulit, seperti R, Z, W, dan G. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, terutama pada usia awal kehidupannya. B. Inteligasi perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat inteligasinya. C. Status sosial ekonomi keluarga. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya, atau kedua-duanya, menurut Heather dan Randolph dalam Hurlock 1956. Yang keempat, D. Jenis kelamin atau seks. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. E. Hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, perkembangan seni. Seni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa. Seni merupakan salah satu stimulasi kreatif. Artinya, melibatkan seni dalam pembelajaran dapat mengaktifkan lebih banyak area-area dalam otak daripada tanpa melibatkan seni. Melalui aktivitas seni dapat meningkatkan daya cipta serta kreativitas yang orisinil dan bersifat individual. Dan melalui aktivitas seni, anak dapat mengekspresikan diri. Pembelajaran sentra memberikan manfaat untuk mengembangkan rasa percaya diri anak, mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing individu, karena menekankan pada bermain sambil belajar, memberikan pengalaman nyata bagi anak, contohnya dalam bereksplorasi dan mengekspresikan diri dalam hal musik, drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Anak juga lebih menghargai hasil karya seni. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan seni. Faktor-faktor itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dua hal. Yang pertama, faktor biologis, yaitu perkembangan anak yang dipengaruhi oleh gen yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Selain menghasilkan kesamaan fisik genetik, juga dapat menghasilkan ciri-ciri psikologis seperti bakat dan kecerdasan. Biasanya, anak yang berbakat dan memiliki kecerdasan tinggi akan menunjukkan kreativitas yang baik dibanding anak yang tidak berbakat dan memiliki kecerdasan rendah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan seni. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup dua hal, yaitu yang pertama faktor biologis. Faktor biologis adalah perkembangan
Perkembangan anak yang dipengaruhi oleh gen yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Selain menghasilkan kesamaan fisik, genetik juga dapat menghasilkan ciri-ciri psikologis seperti bakat dan kecerdasan. Biasanya, anak yang berbakat dan memiliki kecerdasan tinggi akan menunjukkan kreativitas yang baik dibanding anak yang tidak berbakat dan memiliki kecerdasan rendah. Yang kedua, faktor fisiologis. Kesehatan memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang sehat akan menunjukkan kreativitas yang lebih baik, dan sebaliknya, jika anak mengalami kesehatan yang buruk dan kondisi tidak sehat disebabkan karena penyakit atau kecelakaan dapat menghambat perkembangannya. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peran penting dalam mendidik anak. Pola asuh otoriter orang tua yang mengekang kebebasan anak untuk mengembangkan dirinya secara utuh, seperti melarang anak bermain, serta membatasi dan memaksa anak untuk menuruti perintah orang tua, justru akan menjadikan anak kurang memiliki inisiatif dan tidak percaya diri. Sebaliknya, jika seorang anak dibiarkan dengan pola asuh yang demokratis, dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, mendengarkan pendapat, dan memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya, maka anak akan tumbuh menjadi sosok yang kreatif, terbuka, penuh inisiatif, dan percaya diri. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan terpenting setelah di keluarga. Disinilah pertama kalinya anak mengenal dunia luar dengan ruang lingkup yang lebih besar dari rumahnya. Lingkungan sekolah ini tentunya lebih beragam dan kompleks. Segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kreativitas anak, seperti guru dalam segala potensinya, banyaknya teman sebaya, sistem pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dunia anak adalah dunia bermain. Belajar melalui bermain memberikan wadah dan kesempatan yang luas pada anak untuk bereksplorasi memenuhi rasa keingintahuannya. Anak dapat bereksperimen dengan ide-idenya, baik menggunakan alat permainan ataupun menggunakan media yang lain untuk menciptakan suatu karya seni sesuai keinginannya. Untuk menciptakan suatu karya sesuai keinginannya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Faktor budaya, kebiasaan agama, dan keadaan demografi yang ada pada suatu masyarakat diakui atau tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan kreativitas anak. Misalnya, anak yang tinggal di kota, perkembangan kreativitasnya